Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kami di sini akan mempresentasikan pada mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi yaitu tentang analisis biaya volume laba. Bagaimana sih cara menyelesaikan analisis biaya volume laba dan apa isinya? Mari kita akan simak bersama-sama. Kita akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Dan untuk sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Oke, yang pertama perkenalkan nama saya Kimera Donese dengan NIM 122111373 dan juga ada teman saya. Saya Vira Setiawati, NIM 122111378. Saya Masayu Rizky Kurnianingsih dengan NIM 122111371. Saya Rika Intania Setiapardani dengan NIM 122111368. Oke, langsung saja kita akan memaparkan materi. Yang pertama materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu kita akan buka slide-nya. Berhubungan dengan analisis biaya volume laba, di sini yang pertama ada titik impas dalam unit. Nah, titik impas atau break even point yang biasa teman-teman itu sebutkan ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita harus memfokuskan pada laba operasi dan kemudian melihat bagaimana pendekatan kita dapat dikembangkan untuk menentukan jumlah unit yang harus kita jual guna menghasilkan laba yang kita akan targetkan. Keputusan awal perusahaan dalam mengimplementasikan pendekatan untuk unit yang terjual pada analisis CVP atau cost volume profit adalah menentukan apa yang dimaksud dengan sebuah unit. Keputusan kedua terpusat pada pemisahan biaya menjadi komponen tetap dan variabel. Next. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas yaitu penggunaan laba operasi dalam analisis CVP, yaitu laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan ke dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Di sini rumusnya yaitu laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan beban variabel dan dikurangi lagi dengan beban tetap. Istilah laba operasi digunakan untuk menunjukkan laba atau laba sebelum pajak penghasilan. Boleh next. Secara lebih spesifik, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dan dikurangi dengan total biaya tetap. Nah, di sini ada contohnya. Oke, kita ambil contoh dari cerita kisah Witter Company. Company ini yaitu memproduksi mesin pemotong rumput untuk tahun yang akan datang. Pengawas telah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut. Di sini ada penjualannya, yaitu penjualannya sebanyak 1000 unit. Satuan unit itu 400. Jadi di sini itu untuk gimana hasilnya menjadi 400.000, yaitu 1000 unit dikali dengan 400. Jadi hasilnya itu 400.000 dikurangi dengan beban variabel. Beban variabelnya yaitu 325. Nah, margin kontribusinya itu menjadi $75.000 dan dikurangi dengan beban tetap 45.000. Jadi kita menemukan hasil laba operasinya yaitu $30.000. Maka pada titik impas persamaan laba operasi adalah sebagai berikut. 0 sama dengan $400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi dengan $45.000. 0 sama dengan 75 dikali unit dikurangi $45.000. Maka 75 dikali unit sama dengan $45. Jadi hasil yang diperoleh yaitu per unitnya 600. Gitu contohnya teman-teman. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira Setiawati. Silakan Vira. Dengan demikian, waiter harus menjadi 600 unit pemotong rumput untuk sekedar menutupi semua beban dan variabel. Suatu cara yang baik untuk memeriksa jawaban ini adalah dengan memformulasikan suatu laporan laba rugi berdasarkan 600 unit yang terjual. Penjualan 600 unit
yang terjual $400 itu $240, dikurangi beban variabel 195.000, margin kontribusinya $45, dikurangi beban tetap sebesar 45.000, jadi laba operasinya $0. Jadi penjualan 600 unit menghasilkan laba sebesar 0. Next. Yang ketiga itu penggunaan margin kontribusi dalam analisis CVP. Margin kontribusi atau contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Pada impas margin kontribusi sama dengan apabila kita mengganti margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan memperoleh jumlah unit, maka kita akan mendapatkan persamaan dasar impas sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Next. Target laba. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, namun kebanyakan perusahaan ingin memperoleh laba operasi lebih besar daripada 0. Analisis CVP menyediakan kita suatu cara untuk menemukan beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Next. Target laba sebagai jumlah dolar. Contoh soal, Waiter Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Jawabannya itu $60 sama dengan $400 dikali unit dikurangin $325 dikali unit dikurangin $45.000. $105.000 sama dengan $75 dikali unit. Unit sama dengan 1.400. Jika menggunakan persamaan dasar impas, tambahkan target laba sebesar $60 pada biaya tetap dan langsung menemukan jumlah unit. Unit sama dengan $45 ditambah $60 dibagi $400 dikurangin $325. Unit sama dengan $105.000 dibagi $75. Unit sama dengan 1.400. Waiter harus menjual 1.400 mesin pemotong rumput untuk menghasilkan laba operasi sebesar $60.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk teman-teman. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu target laba sebagai suatu presentasi dari pendapatan penjualan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Waiter Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Jadi, target laba operasi adalah 15%. Dari harga dikalikan dengan kuantitas. Dengan menggunakan laporan laba rugi atau yang lebih sederhana dalam kasus ini, diperoleh 0,15 itu didapat dari 15%, lalu dikali 400 US dollar per unit sama dengan 400 US dollar dikali unit dikurang 325 US dollar dikali unit dikurang 45.000 US dollar. Lalu di bawahnya itu ada hasil kali 0,15 tadi dikali 400 itu sama dengan 60 US dollar dikali unit. Lalu sama dengan 400 kali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000 US dollar. Nah, itu hasil di bawahnya lagi, jadinya 60 US dollar dikali unit sama dengan 75.000 US dollar. Nah, itu didapat dari 400 US dollar dikurang 325 US dollar. Jadi kan itu hasilnya 75 US dollar dikali unit dikurang 45 US dollar, 45.000 US dollar maksudnya. Terus di bawahnya itu 75 dikurang sama 60 US dollar. Nah, hasilnya itu menjadi 15 US dollar dikali unit sama dengan 45.000 US dollar. Jadi untuk unitnya itu sama dengan 3.000 maksudnya.
Oke, selanjutnya itu ada target laba setelah pajak. Di sini itu laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan. Sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. Lalu sama dengan laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak. Atau kita bisa simpulkan juga dengan laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 per tarif pajak. Nah, ini ada titik implas dalam dolar penjualan. Ini untuk menghitung titik implas dalam dolar penjualan. Biaya variabel didefinisikan sebagai suatu presentasi dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Yang selanjutnya adalah analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, namun pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Lalu contoh soalnya adalah Witer Company telah memutuskan untuk menawarkan 2 model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dengan harga jual $400 dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga jual $800. Departemen pemasaran yakin bahwa sebanyak 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis dapat dijual selama tahun depan. Pengawas perusahaan telah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut berdasarkan ramalan penjualan. Yang pertama ada penjualan dari mesin manual sebesar $480.000, lalu mesin otomatis sebesar $640.000 dengan total $1.120.000, lalu dikurangi dengan biaya variabel sebesar $390.000 dari mesin otomatis $480.000 dengan total $870.000 dan margin kontribusinya dari mesin manual adalah sebesar $90.000 dan mesin otomatis sebesar $160. Jadi totalnya adalah $250.000, lalu dikurangi dengan beban tetap langsung dari mesin manual sebesar $30.000, mesin otomatis sebesar $40.000, totalnya menjadi $70.000. Lalu margin produknya dari mesin manual sebesar $60.000, lalu mesin otomatis sebesar $120.000 dan totalnya menjadi $180.000. Lalu dikurangi lagi dengan beban tetap umum sebesar $26.250 menjadi laba operasi sebesar $153.750.000. Beban tetap langsung atau direct fixed expense adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke masing-masing produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk telah dieliminasi. Oke, ini sudah selesai teman-teman semuanya, bahwa ini adalah pemaparan materi dari materi analisis volume laba. Sekian dari kami semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.